Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sekeluarga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Semoga dilancarkan juga rezekinya. Di video kali ini, Mimin akan bawain alur cerita film yang berjudul God's Pocket. Film yang dirilis tahun 2014 ini menceritakan tentang sepasang suami istri yang baru saja kehilangan anak tunggal mereka. Sang istri pun merasa terpukul dan memilih mencari pelampiasan dengan main serong dengan pria lain. Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa buat nyalakan notifikasi juga biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan potret kehidupan sebuah keluarga kecil. Di kawasannya bernama God's Pocket, tinggallah sepasang suami istri bernama Mickey dan Ginny. Mickey adalah seorang pria parubaya dengan wajah lelahnya dan hidup yang begitu-begitu saja. Sementara istrinya, Ginny, masih muda, cantik, dan menarik. Mereka tinggal bersama dengan Leon, anak tiri Mickey dari pernikahan Ginny sebelumnya. Bisa dibilang Leon ini anak yang badung dan bandel abis. Dia adalah seorang pecandu bubuk surga dan suka membuat onar. See, I told you I'd spot me $20. Sedangkan Mickey sendiri tidak mempunyai pekerjaan tetap dan bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ibaratnya tergantung siapa yang butuh tenaganya hari itu. Kalau hari ini ada yang butuh supir, dia jadi supir. Kalau ada yang butuh kuli angkut, ya dia angkut. Kalau nggak ada, ya pasrah. Which one is it? It's a green truck. We're looking for a reefer. Keep them running for weeks at a time. He just wants to make sure everything goes down. That's it right there. You have a nice breakfast, pal, all right? You take an hour. Understand one? All of a sudden, the welder got no attitude no more. What the fuck? Hari itu Mickey sedang bekerja menjadi supir truk yang mengantarkan barang. Kerjaan yang capek, bayaran pas-pasan, tapi setidaknya bisa buat beli makan dan bayar sebagian tagihan. Prinsip hidupnya sederhana, asal hari ini bisa makan, besok dipikir belakangan. Sementara itu, Leon menjalani rutinitasnya sehari-hari sebagai pekerja proyek. Emang nih bocah dasar tengil, sejak awal datang aura negatifnya sudah menyebar seperti bau comberan. Mulut nyinyirnya nyeletuk tanpa filter, nadanya meremehkan orang lain, dan sikapnya sok jago yang membuat rekan kerjanya merasa kesal. Semua rekan kerja Leon tahu kelakuannya, tapi kebanyakan memilih untuk diam. Bukan karena mereka lemah, tapi karena berurusan dengan Leon itu capek dan membuang-buang energinya. Sampai akhirnya seorang pria tua tidak bisa menahan emosinya lagi. Tanpa basa-basi, pria itu pun menghajar Leon. Dengan satu pukulan, Leon pun dikirimkan kembali ke dunia anime. Beberapa saat kemudian, polisi dan ambulans pun mulai berdatangan ke TKP. Alih-alih berkata jujur, para pekerja justru sepakat memberikan kesaksian palsu. Mereka bilang bahwa Leon terpeleset dan kepalanya terbentur. Mereka membuat seolah-olah kematian Leon adalah murni karena kecelakaan kerja, bersih dan tanpa pelaku. Tak butuh waktu lama untuk kabar kepergian Leon sampai ke telinga Ginny. Ginny pun merasa sangat sedih dan terpukul atas kepergian anak semata wayangnya. Yeah. You have to eat something. She probably ate lunch. Or I know she snores. Within her coolness, she's... You're right. I think I fucked her last. Singkat cerita, kabar tersebut juga sampai ke salah satu wartawan senior lokal bernama Richard. Selain jago mencari berita panas, dia juga jago mencari ciwi-ciwi muda dan seksi. Uhui. Thought you would too. Yeah, now I freelance mostly sports. Sementara Mickey, dia terlihat lebih bingung daripada sedih. Antara duka, syok, dan pusing mikirin biaya pemakaman yang jelas-jelas nggak borah. Mickey pun berusaha menenangkan diri dengan pergi ke warkop terdekat. Para tetangganya yang sudah mendengar kabar tentang Leon berusaha untuk menghibur Mickey. Mereka juga tidak percaya bahwa Leon pergi karena murni kecelakaan kerja. Well, Saturday's a good day for... He was always a nice youngster. And Mickey, he never broke into nobody's house. Sepulangnya dari warkop, Mickey berhadapan dengan kenyataan paling kejam, yaitu biaya pemakaman Leon. Mickey pun dibuat pusing 7 keliling saat mengetahui bahwa harga peti matinya sangat mahal. Setiap angka yang disebut petugas pemakaman seperti tamparan langsung ke muka. Dan Mickey tentu saja tidak memiliki uang. Fine. It's just the back of his head.
Keesokan harinya, petugas pemakaman hadir untuk mengambil baju Leon. Tetapi tentu saja Mickey masih belum memiliki uangnya. Dia pun sempat mengunjungi bosnya yang bernama Arthur untuk meminjam uang. Sayangnya, bisnis Arthur juga lagi serat sehingga dia tidak bisa meminjamkan uang kepada Mickey. Beruntungnya, Mickey berhasil mendapatkan pinjaman sebesar $1.000 dari pemilik warkop langganannya. Namun, uang tersebut tentu saja masih kurang untuk membayar biaya pemakaman Leon. Thank you. Sore harinya, polisi datang ke rumah Mickey untuk memberitahukan bahwa mereka masih akan menyelidiki kasus Leon. We'll get back to you when we're finished. Thank you, officer. They were nice. They said they'd go back to the yard and talk to the men. I don't know, but I know. Ternyata, ada seorang pemuda di proyek, kita sebut saja Sam, yang mengetahui kebenarannya. Bos proyek pun mengancam agar Sam tidak mengatakan yang macam-macam kepada polisi. Beer. Di sisi lain, Ricker tampak mendatangi warkop langganan Mickey. Dia berusaha mengkorek informasi tentang Leon dan keluarganya melalui si pemilik warkop dan orang-orang yang sedang ngopi di sana. Sam yang merasa hal itu tidak benar berniat ingin melaporkan kejadian yang sebenarnya kepada polisi. Permasalahannya, senior memiliki kekurangan yang dimana dia agak kesulitan untuk berbicara. Saat hendak memberitahukan kepada polisi tidak bisa mengerti apa yang Sam katakan karena dia gagap. Niat baiknya pun kandas oleh keterbatasannya sendiri. Kasus Leon pun akhirnya resmi ditutup oleh pihak kepolisian. Same race it was last night, Bert. I don't. This horse can beat Turning Leaf, the 6th horse. Your nerves that you got there. If I can get my hands on it. I borrowed some. I'll be right back. Stay here. Don't do anything crazy. Malam harinya, Mickey mengunjungi tempat judai kuda. Mickey yang sudah putus asa dan tidak tahu harus mencari pinjaman kemana lagi, akhirnya memutuskan untuk menggandakan uangnya. Dalam tanda ketip. Alhasil alih-alih mendapatkan untung, dia malah kalah taruhan dan kehilangan semua uang miliknya. We're into the 5 turn, and out of the top of the lane, it's took one hit wonder. Keesokan harinya, Richard mengunjungi rumah Mickey. Sayangnya Mickey sedang tidak ada di rumah, dan yang menyambutnya adalah Ginny. Begitu melihat Ginny, mata Richard langsung berbinar. Richard terkesima melihat penampilan Ginny yang masih muda dan memiliki badan yang mentap cihuy. Sambil mendengarkan cerita, Richard pun mulai melancarkan modusnya tipis-tipis. Di waktu yang bersamaan, Mickey lagi-lagi dihadapkan dengan masalah pemakaman Leon. Mickey terlihat sedang bernego dengan petugas pemakaman. Namun karena gagal dan Mickey juga tidak mempunyai uang sama sekali, Mickey pun akhirnya terpaksa membawa pulang lagi jasad Leon. Dia memasukkan jasad Leon ke dalam truk pengantar dagingnya, berharap bahwa jasad Leon aman di sana. Bukan keputusan yang bijak, tapi itu satu-satunya pilihan yang ia punya. I'm sorry, Mick. I don't know what's wrong with me. We'll take care of it. You and me got no arguments, Mick. I gotta get this light fixed. It's getting cold. Kembali kepada Richard dan Ginny, obrolan mereka berdua semakin intim. Mereka berdua hampir saja terbawa suasana dan melaksanakan permabaran pushrank duniawi. I drink too much. I need to know what happened to my boy, please. Tetapi mabar itu gagal karena Mickey telah pulang ke rumah. Setelah itu, Richard pun pamit undur diri dan pergi dari sana. It's all I need. Keesokan harinya, Richard mengajak Ginny ketemuan. Dia menjemput Ginny dan mengajaknya untuk piknik ala-ala.
Sambil mendengarkan keluh kesah dan kesedihan Ginny, Richard kembali melancarkan modusnya yang kemarin sempat tertunda. Richard mendengarkan keluh kesah kesedihannya, lalu memanfaatkan kelemahan emosional itu. Dan kali ini, Richard berhasil menang banyak. Mereka berdua pun mabar push rank legenda mobil sampai win streak. And the whole city loves me. Do you go? It's pretty. How long would it take you to get tired? Having nothing works against you like time. You can put an air conditioner into a wall, but Di saat yang bersamaan, Mickey berniat membuang jasad Leon dengan cara menjual truk pengantar dagingnya. Saat sedang bernego dengan si makler, tiba-tiba karyawannya membawa pergi truk tersebut tanpa aba-aba. Mickey pun panik dan berusaha untuk mengejarnya. Tiba-tiba, truk tersebut mengalami kecelakaan dan membuat seluruh isinya terlempar ke jalanan. Yaps, termasuk jasad Leon yang ikut terlempar keluar. Anyone see the vehicle hit the victim? I told you could start it, but not to take it anywhere. Walaupun begitu, Mickey akhirnya tetap mendapatkan uang dari hasil penjualan truknya. Uang tersebut akan ia gunakan untuk membayar biaya pemakaman Leon. Call down to Morgan, find out. Malam harinya, Mickey mampir ke warkop untuk menenangkan diri. Di sana dia juga memberitahukan kepada teman-temannya bahwa pemakaman Mickey akan diadakan besok pagi. Tiba-tiba saat sedang minum santuy, salah satu temannya yang bernama Ray mendekati Mickey. Ray mengatakan bahwa dia melihat Jenny telah main serong dengan Richard. You wanna know why I never got out of here? What I want to know is, Ray. It's not what I think. It's what they're saying. She ain't. She got some idea that Leon died. Don't believe anything this guy says. Keesokan paginya, Jenny sempat marah kepada Mickey karena berita tentang jasad Leon yang ditemukan di jalanan sampai masuk ke headline koran. What? He was separated from the meat. I knew that would have. And it's in the paper. Uh, And everybody's gonna know. Until recently, you only had to die once. Namun akhirnya setelah kejadian membagongkan yang begitu panjang, mereka berhasil mengadakan pemakaman yang layak untuk Leon. Di hari itu, Richard juga menerbitkan artikel tentang kematian Leon. Bagi Richard, kematian Leon bukan sekedar kabar duka, melainkan bahan bakar cerita. Ia memeras kesedihan itu, menyulapnya menjadi artikel yang laku di meja redaksi. Get to Hollywood or the Uptown Bar. And in the end, they die like everyone else. And there is a dignity in that. And if we stop listening to Leon Hubbard's story and all the neighborhoods... Malam harinya, Richard datang ke warkop untuk minum tipis-tipis. Namun semua orang di sana merasa tidak suka dengan artikel yang dibuat oleh Richard. Mereka juga marah karena Richard adalah main serong dengan Jenny di saat Jenny sedang berduka setelah kehilangan anaknya. Richard pun diarak massa dan digebukin rame-rame. What are you gonna do? Huh? 20 of you against this old man? Kejadian tersebut ternyata dilihat oleh Jenny. Pada akhirnya, Mickey dan Jenny memutuskan untuk berpisah, dan film pun tamat. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dengan alur filmnya. Last but not least, buah kelapa, buah manggis. Jangan lupa subscribe ya manis. Thank you for watching and see you on the next video. Bye-bye guys.